Hai pengguna Scan e-faktur, di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan secara detail fungsi-fungsi dari filter yang terdapat pada menu e-faktur ekspor. Kita langsung saja, sebelumnya kita login terlebih dahulu. Oke, jadi setelah kita berhasil login, kita langsung masuk ke menu e-faktur ekspor. Pada menu e-faktur ekspor, ada beberapa fitur atau filter yang fungsinya adalah untuk mempermudah pencarian faktur pajak yang telah kita scan melalui scan QR menggunakan handheld scanner ataupun smartphone, dan juga menggunakan upload by PDF. Tombol merah ini adalah tombol filter. Jika kita klik, menu-menu filternya akan tersembunyi. Jika klik sekali lagi, akan terlihat kembali. Jadi kita bisa melihat atau mencari faktur pajak yang telah kita scan sebelumnya berdasarkan nomor NPWP seperti ini. Oke. Lalu juga ada menu sudah diekspor. Ini maksudnya adalah untuk pilihan iya, berarti list faktur yang ada di bawah ini itu sudah pernah diekspor sebelumnya. Dan jika kita memilih tidak, itu berarti list faktur yang ada di bawah ini belum pernah diekspor. Jadi perbedaannya di situ. Jadi jika Anda misalkan sudah pernah ekspor sebelumnya, lalu Anda ingin mencarinya, Anda tinggal klik sudah pernah diekspor, klik ya. Oke, selanjutnya kita ke fitur user. User di sini maksudnya member. Jadi jika Anda dalam satu akun mempunyai beberapa member atau beberapa user, Anda tinggal klik, Anda bisa mencari hasil scan yang telah dilakukan oleh member-member atau user-user yang ada pada akun Anda. Seperti ini. Oke. Lalu ada menu filter masa faktur. Kita juga bisa melihat atau mencari faktur pajak yang telah di-scan berdasarkan masa fakturnya. Jadi jika Anda ingin mencari masa faktur di bulan November, Anda tinggal klik, lalu di bulan-bulan berikutnya atau sesudahnya atau sebelumnya. Lalu di sini ada kode jenis transaksi. Fungsinya jika Anda ingin mencari faktur pajak yang telah di-scan berdasarkan kode jenis transaksi, di sini tersedia dari kode transaksi 01 sampai 07 atau bisa mencari semuanya. Lalu ada sudah diekspor view format. Ini maksudnya hampir sama dengan sudah pernah diekspor di sini ya. Jadi sudah diekspor view format atau sudah diekspor DJP format. Ini hampir sama. Lalu ada faktur pengganti. Jika Anda ingin mencari faktur pajak pengganti yang telah di-scan, jadi hanya ingin mencari faktur pajak penggantinya saja, Anda tinggal klik iya. Nanti listnya akan muncul di bawahnya. Lalu status faktur. Status faktur di sini sebenarnya hampir sama seperti faktur pengganti dalam pencariannya. Jika Anda hanya ingin melihat atau mencari faktur pajak normal saja, Anda tinggal klik, lalu lihat di bawahnya, nanti akan ada listnya.
Jadi di sini ada beberapa pilihan faktur pajak normal, normal pengganti, maksudnya normal dan penggantinya, lalu faktur diganti, faktur dibatalkan, dan faktur manual input. Jadi ketika Anda misalkan menggunakan manual input yang ada di menu manual input, Anda juga bisa mencarinya di sini. Oke, selanjutnya kita juga bisa mencari faktur pajak yang telah di-scan berdasarkan tanggal faktur. Tinggal mencari tanggalnya, misalkan dari tanggal 1 Desember sampai tanggal misalkan tanggal 30, itu kita bisa mencarinya. Atau tanggal scan-nya. Itu jadi ada dua fitur dengan satu fungsi yang sama sebenarnya. Anda bisa mencari berdasarkan tanggal fakturnya atau tanggal scan-nya, seperti itu. Dan yang terakhir ada filter, mencari berdasarkan lawan transaksi. Jadi Anda tinggal masukkan nomor NPWP lawan transaksi Anda di sini. Ini misalkan saja. Lalu Anda tinggal klik. Nanti semua faktur pajak yang pernah di-scan dengan lawan transaksi yang Anda cari di sini akan keluar seperti itu. Oke, pada menu e-faktur ekspor pun di sini ada kolom e-faktur ekspor format DJP menyimpan masa pajak. Jika kita klik, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama yang tadi, lalu ada ekspor e-faktur view normal, tidak menyimpan masa pajak. Kita coba. Kita select all, kita proses, lalu kita download, dan kita lihat hasil Excel-nya. Oke, seperti ini. Jadi pada Excel ini tidak menampilkan masa faktur pajak. Oke, kita close. Kita kembali lagi ke e-faktur ekspor. Lalu ada pilihan perbaharui status faktur. Kita select all, kita proses. Oke, seperti ini. Jadi hanya menampilkan perbaharuan dari status faktur. Kita kembali lagi. Lalu yang terakhir ada menu delete faktur. Jadi jika kita ingin menghapus faktur pajak yang telah kita scan, itu kita bisa coba kita select satu, lalu kita proses, kita hapus. Oke, maka faktur pajak yang tadi kita scan dan sudah kita hapus itu hilang dari list faktur pajak. Menu yang ada di atas sini dan di bawah itu sama fungsinya. Jadi hanya ingin memberikan kemudahan ketika list fakturnya sudah mencapai ratusan. Jika kita tidak perlu lagi repot-repot scroll ke atas jika kita ingin proses, karena cukup di bawahnya pun sudah ada seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat output dari e-faktur ekspor ini. Kita proses. Nah, pada menu ekspor ini kita mempunyai 3 pilihan output. Yang pertama CSV,
kedua itu Excel, dan yang ketiga Excel dengan detail produk. Kita akan lihat satu persatu. Kita coba download. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai masa faktur pajak yang ada di kolom warna biru ini. Di sini ada keterangan mengikuti masa pajak yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Lalu ada kolom masa faktur pajak. Jika kita ingin merubah masa faktur pajak, kalau di sini kan Desember, mungkin kita ingin ekspor untuk bulan November, kita coba klik, lalu arahkan kursor Anda ke menu yang kedua di sini, yaitu semua faktur akan disimpan pada masa pajak sesuai masa pajak di atas. Maksudnya sesuai masa pajak yang ini. Begitu. Kita coba November. Oke, kita download langsung. Kita coba buka filenya. Oke, jadi seperti ini contoh file CSV ataupun output dari aplikasi scan faktur. Perlu diperhatikan di sini ketika kita close file CSV ini, jangan sampai di save karena dapat merubah isi dari file CSV tersebut. Jadi ketika kita mungkin melihat-lihat lalu ingin meng-close atau ingin menutup, kita pilih don't save atau tidak disimpan. Selanjutnya kita pilih output format Excel. Kita coba download. Kita lihat. Oke. Jadi seperti ini tampilan Excel dari output e-faktur ekspor aplikasi scan e-faktur. Oke, kita close. Yang terakhir, format Excel dengan detail produk. Kita download. Oke. Jadi untuk format Excel dengan detail produk, di sini sudah ada detail produk yang terdapat pada faktur pajak. Biasanya mungkin digunakan untuk kebutuhan rekonsil ya. Oke, kita close. Oke, jadi aplikasi scan barcode faktur ini menyediakan 3 jenis output, yaitu CSV yang dapat langsung di-upload atau di-import ke aplikasi Ditjen Pajak, yang kedua Excel, dan yang ketiga dengan Excel dengan detail produk. Oke, cukup sekian video tutorial mengenai fitur-fitur atau fungsi yang terdapat pada menu e-faktur ekspor ini. Jika Anda masih belum mengerti, Anda dapat melihat user guide yang ada di sini, ataupun Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di website kami yang berada di bawah. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.